Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin dengan NPM 23711051040. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. CPU Central Processing Unit adalah bagian utama komputer yang berupa hardware yang merupakan otak dari komputer. Fungsi CPU yang terdapat pada semua jenis komputer adalah untuk memproses data-data yang dimasukkan lewat papan ketik dan ditampilkan lewat monitor. Mmm, N INY AC periode 1940 sampai 1959 atau biasa disebut Electronic Numerical Integrator dan komputer, adalah salah satu komputer elektronik pertama dikembangkan pada Perang Dunia Kedua oleh John Mauchly dan J. Prescott Eckert di University of Pennsylvania. Proyek ini dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1945. Komputer ini menggunakan 18.000 tabung vakum dan 1.500 relay, mengisi ruangan sepanjang 30 meter dan mengkonsumsi sekitar 150 kilowatt listrik. ENIAC mampu melakukan 5.000 operasi aritmetika per detik, jauh lebih cepat dari metode manual. Melakukan 5.000 operasi aritmetika per detik, ENIAC pertama kali dioperasikan pada 10 Desember 1945 dan diumumkan ke publik pada 14 Februari 1946. Awalnya digunakan untuk perhitungan balistik bagi Angkatan Darat Amerika Serikat, namun kemudian diaplikasikan untuk berbagai perhitungan ilmiah lainnya. Keberhasilan ENIAC menunjukkan potensi besar komputer elektronik dan memicu pengembangan komputer generasi selanjutnya seperti EDVAC dan UNIVAC, membuka jalan bagi revolusi teknologi informasi modern. Generasi kedua berkembang antara tahun 1956 dan 1963. Ditandai dengan penggunaan transistor sebagai komponen utama pengganti tabung vakum, ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, lebih hemat energi, dan lebih andal. Memori inti magnetik digunakan sebagai penyimpan utama dan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai diperkenalkan. Beberapa contoh komputer generasi kedua yang terkenal adalah IBM 1401 dan IBM 7090. Keunggulan utama dari komputer generasi ini termasuk ukuran lebih kecil, peningkatan kecepatan dan efisiensi, serta keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer generasi kedua menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas, memungkinkan penggunaan yang lebih luas di berbagai sektor seperti bisnis, penelitian ilmiah, dan industri. Peralihan ke transistor merupakan langkah penting yang membuka jalan bagi perkembangan teknologi komputasi yang lebih maju. Lalu ada IC yang berkembang antara tahun 1964 dan 1971 ditandai oleh penggunaan sirkuit terpadu, integrated circuits atau IC. IC mengintegrasikan banyak transistor ke dalam satu chip silikon, mungkin komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan komponen diskret. Dengan generasi sebelumnya menggunakan komponen diskret, pengenalan IC membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanan, serta kemampuan multitasking lebih baik. Contoh terkenal dari komputer generasi ketiga adalah IBM System atau 360 yang digunakan secara luas dalam berbagai bisnis dan ilmiah, serta PDP-8 dari Digital Equipment Corporation yang populer di laboratorium dan universitas dengan sirkuit terpadu. Komputer generasi ketiga menjadi lebih terjangkau dan lebih andal, membuka akses yang lebih luas bagi bisnis kecil dan institusi pendidikan. Perkembangan ini juga mendorong pembuatan perangkat lunak yang lebih kompleks dan canggih, serta berbagai aplikasi baru dalam berbagai sektor. Generasi ini menandai langkah besar menuju miniaturisasi dan peningkatan kinerja, membuka jalan bagi perkembangan komputer pribadi dan perangkat komputasi modern lainnya. Generasi keempat dimulai pada pertengahan 1970-an dengan pengenalan mikroprosesor seperti Intel 4004. Mikroprosesor memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih kuat. Komputer pribadi mulai populer dengan peluncuran Apple II dan IBM PC. Perangkat lunak seperti MS-DOS dan Windows juga berkembang. Era ini juga ditandai dengan pertumbuhan internet dan jaringan komputer. Keunggulan generasi ini termasuk ukuran yang lebih kecil, biaya yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi yang lebih kompleks. Generasi keempat, komputer membawa kompetisi ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern seperti smartphone dan perangkat pintar lainnya. Lalu generasi kelima komputer dimulai sekitar tahun 1980-an, ditandai dengan penggunaan teknologi berbasis jaringan dan internet, mengubah cara komputer berintegrasi dan digunakan. Internet membawa akses informasi global ke ujung jari, sementara komputasi awam memungkinkan penyimpanan komputasi yang fleksibel. Perkembangan dalam kecerdasan buatan dan prosesan data besar mendukung aplikasi seperti mesin pencarian dan media sosial. Selain itu, generasi ini melihat kemajuan dalam komputasi kuantum yang menjanjikan kinerja jauh lebih cepat dengan potensi transformasional dalam ilmu pengetahuan, keamanan, dan keuangan. Komputasi kuantum jadi fokus penelitian yang intens. Generasi kelima komputer telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.
Kemungkinan penggunaan teknologi ini terus berkembang bahwa inovasi yang lebih lanjut dan dampak yang lebih besar dalam masyarakat dan ekonomi global. Terima kasih, saya Muhammad Alvin, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.